Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan membuat bibit anggur dengan cara menggrafting. Ini entresnya varian Fragrant Rose atau Rose Fragrant. Jadi tips seperti ini. Ini cara grafting di musim hujan untuk menghindari kegagalan. Jadi entres kita potong seperti ini ya, dengan menyisakan tunas airnya. Lalu kita lilit dengan menggunakan parafilm yang sudah kita potong seperti ini ya. Ini yang pertama. Kita lilit entresnya seperti ini. Gini ya. Kita tutup sampai ke bagian atas. Untuk bagian tunas bat dan tunas air ini tidak kita lilit. Nah, seperti ini. Kenapa kita melilit entresnya seperti ini? Yang pertama, ini musim hujan, kelembapan cukup tinggi, dan ketika kita siram bibit ini setelah kita grafting, dia tidak mengalami busuk di sambungan karena tetap ada ruang terbuka yang tidak kita lilit pakai parafilm untuk penguapan. Kita menggunakan rostok berbeda-beda. Ini Isabella, ini Red Master, kemudian ini Cobber 5 BP, kemudian ini Dograde. Yang pertama kita akan menggunakan Dograde ya, rostok Dograde. Kita pangkas seperti ini. Tetap kita menyisakan daun-daunnya seperti ini. Tujuannya apa? Ketika grafting ini gagal, rostok tidak mati karena masih ada daun-daunnya. Jadi dia akan kering sampai di sini saja. Kita sayat seperti ini. Presisi. Presisi itu sisi kiri kanan sama dan bentuknya lancip seperti ini. Ini entresnya ya, entres kita sayat presisi. Lalu kita masukkan ke rostok yang telah kita belah di sini. Jika mata tunasnya di sebelah kanan, maka kita akan menempatkan mata tunas entres ini sebelah kiri seperti ini. Nah, pastikan rapat nih. Jika presisi maka rapat, tidak ada rongganya. Ya, seperti ini. Setelah seperti ini, kita lilit pakai parafilm yang kencang ya. Seperti ini. Ini menggunakan rostok Dograde untuk yang ini. Kenapa kita menggunakan rostok berbeda-beda? Untuk mengetahui varian Fragrant Rose ini nantinya baik pertumbuhannya maupun nanti setelah menjadi bibit dan kita tanam, untuk pembuahannya lebih mudah yang mana, serta kelangsungan hidup tanamannya lebih bagus yang mana daripada penggunaan rostok yang berbeda ini. Untuk memberikan penilaian rostok mana yang paling kompatibel dari berbagai aspek penilaian pada varian Fragrant Rose. Ini Dograde jadi satu ya. Jadi ini tidak kita lilit bagian tunas air ini. Satu. Ini Isabella. Nah, jika seperti ini nggak ada daunnya,
ini muncul tunas. Tunas ini kita hentikan pucuknya seperti ini. Nah, ya. Ini biar tetap tumbuh. Tujuannya ketika grafting ini gagal, tanaman ini rostok ini tidak mati. Kita menggunakan rostok atau menggunakan entres yang besarnya sama. Usahakan entres dengan batang bawah yang kita sambungkan ini tidak lihat ya. Ini ukurannya sama. Sama. Tunasnya tidak kita lilit, mata tunasnya. Kita sayat di tengah-tengahnya. Seperti ini. Kurang lebih 1 cm. Mata tunas menghadap ke sini. Ini ya. Nih. Mata tunas menghadap ke sini, maka entres akan kita hadapkan ke sana. Seperti ini. Nah, ketika presisi, kita nyayatnya presisi, dia tidak mudah jatuh meskipun tidak dililit parafilm. Ya, tidak mudah jatuh. Lalu kita lilit pakai parafilm. Dalam teknik grafting atau cara membuat bibit anggur kali ini, saya akan bagikan beberapa tips. Jadi jangan di skip biar tidak gagal paham. Kalau hanya membuat bibit anggur tumbuh hidup itu mudah, tetapi banyak hal yang harus rekan-rekan ketahui. Ini tahap awal yang sangat menentukan bibit nantinya gampang berbuah atau mudah dibuahkan atau tidak. Jadi nanti tidak menyalahkan rostoknya. Ketika sudah kita tanam, kita aplikasikan pupuk generatif, dipangkas tidak berbuah, kemudian mengatakan tidak kompatibel dengan rostoknya. Tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Ini menggunakan rostok Isabella. Nah, ini yang pertama. Ini mungkin banyak yang teman-teman belum tahu. Ini Isabella tidak saya gunakan sebagai rostok. Kenapa? Karena jarak interknotnya, nih, ruas sini ke sini, sangat panjang. Apa masalahnya? Rostok seperti inilah, ketika nanti kita grafting, kita jadikan bibit, entresnya kita sambungkan di sini, varian impor. Setelah itu kita tanam, setelah besar menjadi sangat sulit dibuahkan karena kita menggunakan rostok dengan interknot terlalu jauh. Nih. Jadi interknot yang terlalu jauh membuat anggur akan sangat sulit dibuahkan. Baik di rostoknya maupun di cabang sekunder tersiernya. Jadi kalau interknotnya panjang seperti ini maka dipangkas jong. Itu pengalaman saya. Dan memang seperti itu. Dari dulu saya perhatikan selalu begitu. Kalau teman-teman tidak percaya bisa dibuktikan dengan rostok yang interknotnya terlalu panjang, maka nantinya setelah menjadi bibit-bibit apa saja yang kita sambungkan di sini, entres yang kita grafting di sini, varian genjah sekalipun akan menjadi sulit dibuahkan. Jadi ini tidak kita gunakan. Contohnya seperti ini juga nih. Ini interknotnya terlalu jauh. Nih, panjang sekali nih. Interknot itu apa? Jarak antar ruas ini. Nih. Dari sini ke sini panjang. Jadi kita tidak gunakan. Yang kita gunakan yang normal seperti ini. Nih. Interknotnya pendek ya. Ini pendek. Ini bisa setengahnya nih, panjang sekali nih. Yang ini. Jadi tips bagi teman-teman yang membeli bibit anggur dan memilih langsung, hindari rostok yang interknotnya panjang seperti ini.
maupun bibit dengan ruas internode panjang. Karena apa? Akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan akan sulit dibuahkan jika nantinya bibit tersebut sudah kita tanam. Akan berpengaruh, ini sangat berpengaruh. Ini tahap awal yang sangat menentukan. Jadi rostock yang internode-nya panjang tidak kita gunakan di saya, karena pengalaman di saya, bibitnya nanti setelah kita tanam akan sulit untuk mengalami kesulitan pada saat fase generatifnya. Jadi kita menggunakan yang internode-nya pendek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat parafilm ini tidak mudah putus. Nah, ini kita potong seperti ini. Ini ya. Ini tulisan parafilmnya. Ini kita potong seperti ini. Dengan yang seperti ini motongnya. Yang dipangkas berdiri model seperti ini ya, rata dengan tulisan. Ini gampang patah. Sedangkan yang kita pangkas seperti ini, yang kita potong seperti ini, nih, ya, tulisan parafilmnya begitu. Kita potongnya ke sini. Ini akan sangat kuat nih. Ini tips. Kenapa teman-teman sering menggunakan parafilm gampang sekali putus? Karena mangkasnya tidak seperti ini. Kalau mangkas seperti ini, dia akan sangat kuat, sulit putus. Berbeda dengan yang dipangkas seperti ini. Ikut tulisannya ya. Dia gampang patah. Nih. Ini susah. Nih. Akan kita tarik aja. Ini perlu tenaga yang sangat kuat untuk memutuskannya. Itu tips kedua. Lanjut. Kita grafting lagi dengan varian dengan rostock kober. Ini rostock kober 5BB. Ya. Ini kita hentikan pucuknya seperti ini. Biar daunnya tetap ada, tetapi pertumbuhan lari ke entres ini. Usahakan entres yang kita sambungkan ukurannya sama dengan batang rostock yang kita gunakan, yang akan kita sambungkan dengan entres ini. Biar apa? Biar penyambungannya presisi. Nggak terlihat ya. Sebentar dulu. Kita lilit dengan parafilm seperti ini yang kencang ya. Seperti ini. Nih. Jadi dalam cara pembuatan bibit anggur kali ini kita bagikan, ini ilmu ya. Jadi ilmu yang harus teman-teman ketahui. Kita bagikan tip yang pertama, cara grafting di musim hujan. Biar entres tidak mudah busuk, maka kita tetap memelihara tunas air ini dan kita tidak lilit pakai parafilm bagian mata tunas dan tunas air ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menggunakan satu varian entresnya. Rostocknya berbeda-beda. Untuk apa? Untuk mengetahui rostock mana yang kompatibel dengan varian entres Fragrant Rose yang sedang kita graftingkan ini nantinya. Dari berbagai penilaian, dari pertumbuhan, vegetatifnya,
generatifnya, hasil buahnya seperti apa, dan nantinya kita berkesimpulan rostock apa yang paling kompatibel di antara rostock yang kita gunakan ini untuk varian Fragrant Rose. Jadi ini sudah 4 rostock yang saya gunakan. Memang ini rostock andalan di tempat saya. Ini Cobber, ini Dograde, ini Bella, ini Cobber 5BB ya. Kemudian ini Red Master, yang ini RM atau Red Master. Kemudian tip berikutnya yang saya bagikan kepada rekan-rekan pada kesempatan grafting kali ini, yaitu tentang cara memotong parafilm agar tidak mudah putus ketika kita lilitkan seperti ini. Jadi juga ada tipnya. Jadi motongnya tidak seperti ini, tetapi seperti ini, supaya tidak mudah putus. Melawan ya, tidak mengikuti tulisan ini tetapi ke sana. Tip yang berikutnya, tetap kita menyisakan daun daripada varian rostocknya untuk menghindari rostock mati ketika grafting ini gagal. Kemudian tip yang berikutnya, mata tunas berlawanan. Ketika ini ada di sebelah kanan, maka entres mata tunasnya di sebelah kiri seperti ini. Terus kemudian cara penyayatan entres harus presisi, kiri, kanan sama, dan lancip serta sayatan menggunakan pisau yang steril dan tajam. Jika tidak tajam, membuat perlukaan entres yang kita sayat tidak mulus, dan itu juga berdampak pada daya tempelnya di sini. Ada rongga udara kalau tidak menggunakan pisau yang tajam, akibat penyayatan menggunakan pisau yang kurang tajam. Ini menggunakan rostock Red Master. Jadi grafting kali ini kita menggunakan rostock berbeda-beda. Ada Cobber 5BB, kemudian RM, Dograde ya, dan ini Isabella. Kita juga menghindari rostock yang memiliki interknot, jarak antar ruas terlalu panjang. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini jarang yang teman-teman ketahui. Jadi nanti setelah jadi bibit, padahal itu varian Genja, dipupuk dengan sedemikian rupa, seperti teman-teman yang lain, pada saat ingin membuahkan anggur menggunakan pupuk MKP KNO3 dan boron dengan dosis yang sama, tetapi tidak menghasilkan buah, kemudian menyalahkan rostocknya. Sebenarnya rostocknya tidak salah, tetapi kita belum tahu. Jadi biar dengan ini tambah ilmu untuk teman-teman, bahwa rostock dengan interknot jauh seperti ini membuat anggur susah dibuahkan. Baik di dalam rostock ini, baik di cabang sekunder maupun tersier. Di cabang tersier yang interknotnya juga panjang seperti ini, maka anggur ketika kita pangkas menjadi zong. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.